Ya. Ini partisipannya sudah 88. Untuk presensi, nanti saya presensinya mungkin di tengah atau di akhir ya, tidak sekarang ya. Saya akan kuliah dulu tentang Mycobacterium. Bentar. Apakah sudah dilihat tampak tayangan saya? Sudah terlihat, Dok. Tampak, Dokter. Ya. Baiklah, akan saya mulai perkuliahan pada pagi hari ini, melanjutkan perkuliahan dosen-dosen yang lain. Jadi saya kejatan kuliah terakhir. Jatah saya memberi kuliah tentang Mycobacterium. Nah, kalau sebelumnya saudara sudah mengenal berbagai macam bakteri, bagaimana sifat-sifatnya, karakter masing-masing bakteri, untuk kali ini saya akan memperkenalkan materi yaitu tentang Mycobacterium yang mestinya saudara sudah pernah mendengar ya Mycobacterium karena ini terkenal ya menyebabkan TB atau tuberkulosis baik pada hewan maupun pada manusia. Sehingga dalam perkuliahan ini saudara biar bisa mengenal apa toh itu bakteri yang dinamakan Mycobacterium, bagaimana toh karakternya. Nah, itu perlu dikenal supaya apa? Supaya nanti saudara dalam mengobati, dalam pengendalian penyakit itu bisa tepat sesuai dengan karakter bakterinya. Yang perlu diketahui karakter dari Mycobacterium ini yang penting adalah bakteri tersebut bersifat aerob. Ya, aerob itu butuh oksigen untuk pertumbuhannya, kemudian non-motil, non-spora, berbentuk base dan sulit dicat gram. Kalau bakteri yang lain itu gampang dicat gram, tetapi untuk Mycobacterium ini cukup sulit dicat gram. Kemudian bakterinya bersifat tahan asam dengan Nelson stain. Bisa saudara lakukan, tapi tidak tahu praktikum sekarang ini dilakukan atau tidak itu. Kemudian infeksinya bersifat granulomatos dan kronis. Bakteri tersebut tahan terhadap desinfektan maupun lingkungan. Nah, kenapa demikian? Karena bakterinya ini selnya kaya akan lemak, kemudian ada lapisan wax itu yang seperti lilin, ya ada mycolic acid, dan karakter pertumbuhannya bakteri ini lambat, terutama spesies-spesies yang patogen. Dan untuk mengkulturnya ini tidak mudah. Ya, harus dengan media yang diperkaya dengan telur, kuning telur. Jadi Mycobacterium ini untuk menumbuhkan ya ini bakterinya agak manja, kalau tidak diperkaya, tidak diberi pengaya berupa telur, dia tidak mau tumbuh. Nah, inilah istimewanya kenapa Mycobacterium ini ya bakterinya tahan lambat tumbuh, ya tahan asam, lambat tumbuh, tahan desinfektan, ya sehingga untuk memberantas penyakit TB ini pun tidak mudah. Nah,
karena kaitannya dengan karakter-karakter bakteri ini. Nah, hospesnya yang bisa terserang Mycobacterium itu apa saja? Jadi banyak manusia, mamalia, unggas, primata ini semua bisa terserang Mycobacterium. Dan spesies Mycobacterium ini pun banyak, kira-kira ada 85 spesies kalau saudara pelajari semua. Nah, kalau saudara pelajari semua, nanti tidak cukup waktunya dan saudara ngapal kayak pas ujian itu nanti kebanyakan. Ya, ini akan saya pilih saja Mycobacterium yang sering saudara dengar dan penting untuk di kedokteran hewan. Ya. Yang kita pelajari nanti adalah Mycobacterium tuberculosis, kemudian Mycobacterium bovis, kemudian Mycobacterium avium subspesies Paratuberculosis. Ya, walaupun di sini namanya pakai avium, ini bukan Mycobacterium yang diunggas, tetapi yang di sapi. Kemudian Mycobacterium kompleks ini terdiri dari Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, ya, terutama ini TB pada manusia yang afrikanum. Nah, ini beberapa Mycobacterium dan penyakitnya dan hospes yang diserangnya. Yang tuberkulosis ini bisa ke manusia maupun ke anjing. Penyakitnya tuberkulosis. Yang bovis itu bisa di sapi, domba, kambing, kadang manusia. Ya, kemudian yang di avium subspesies Paratidae itu di sapi, yang disebut dengan penyakit John disease. Nah, ini nanti akan kita bicarakan. Nah, kalau saudara melihat morfologi sel dari Mycobacterium sendiri, ini memang serupa tapi tidak sama, ya, sama-sama bentuk batang, dia tahan asam, yang tuberkulosis ya ini batang panjang, yang bovis ini lebih pendek, ya, yang avium ini panjang. Ya, panjang, tetapi untuk menentukan ini mestinya dengan karakterisasi lebih lanjut, tidak hanya melihat dari morfologi selnya saja. Nah, untuk struktur dari dinding sel Mycobacterium ini agak berbeda dengan bakteri yang lain. Jadi tadi dikatakan ada lapisan lilin wax D, ya, yang ini terdiri dari mycolic acid, arabinogalaktan, dan peptidoglikan. Kemudian ada membran sitoplasma atau sitoplasmic membrane. Nah, ini yang membedakan bakteri Mycobacterium dengan bakteri yang lain. Kalau bakteri yang lain tidak ada wax, ya, wax D ini, tetapi untuk Mycobacterium punya lapisan lilin ini, sehingga kenapa bakteri ini sulit diobati dengan antibiotik, ya. Antibiotik biasa, ya, itu sulit menembus dinding selnya. Ya, jadi ada antibiotik yang bisa untuk mengobati Mycobacterium. Ini contohnya isoniazid dan etambutal. Jadi isoniazid ini bisa merusak bagian mycolic acid ini tadinya. Ya, etambutal bisa merusak arabinogalaktan.
Tadi dinding selnya terdiri atas lipid. Lipidnya itu komposisinya bisa mencapai 60% sendiri dari berat kering bakteri. Lipidnya terdiri atas mikosida yang merupakan glikolipid yang mengandung molekul asam lemak dengan berat molekul tinggi. Yang WXD itu ada mikolik acid, peptidoglikan, dan arabinogalaktan. Kemudian ada yang disebut dengan trihalosa 66 dimikolat yang dikenal sebagai cofaktor. Nah, jadi cofaktor ini dapat ditemukan pada strain yang virulen dan yang avirulen ini tidak ditemukan cofaktor. Cofaktor tersebut berfungsi untuk menstimulasi granuloma. Ya. Jadi Mycobacterium bovis sendiri tidak menghasilkan toksin atau faktor virulensi ekstraseluler lain, tetapi dia mempunyai faktor yang menyebabkan granuloma. Nah, ini strukturnya terdiri dari dinding sel tadi sudah ya, kemudian bagian membran sitoplasma, tadi ada mikolik acid, kemudian ada arabinogalaktan, peptidoglikan, ya, tadi prinsipnya sama, dia mengandung mengandung lipid yang tinggi. Prinsipnya sama, dia mengandung. Apa arti penting dari lipid dari dinding sel bakteri? Jadi di sini arti penting sebagai antigennya yang penting ini adalah lipidnya. Ya, tadi ada wax ya, karena dia bisa melindungi dari desinfektan, kemudian melindungi dari pengaruh lingkungan karena dia punya lipid tadi di dinding sel bakteri. Ya. Kemudian bagian antigen yang penting lagi kecuali lipid, ya ini ada tuberkuloprotein atau tuberkulin. Tuberkulin ini merupakan protein yang dilepaskan terutama Mycobacterium bovis dan dia dapat berpotensi untuk menyebabkan reaksi hipersensitivitas kulit, sehingga tuberkuloprotein ini dipakai untuk tes Mycobacterium. Hewan yang terdedah Mycobacterium bovis akan menunjukkan reaksi hipersensitif kulit yang cukup kuat setelah disuntik dengan tuberkulin ini. Sehingga prosedur ini dipakai untuk mendeteksi hewan yang terinfeksi. Yang penting lagi kecuali nah, untuk mendiagnosanya bisa diambil sampel langsung dari lesi atau dari ekskrep, kemudian dicet dengan cet tahan asam, Zienisel. Tetapi pengecatan ini tidak mesti kalau tahan asam itu mesti Mycobacterium.
Karena ada bakteri juga selain Mycobacterium yang juga tahan asam. Contohnya Nocardia. Nah, Nocardia ini juga tahan asam sehingga kalau hanya dengan Z and stain ini dapat menghasilkan false positif. Sehingga harus dikonfirmasi dengan uji yang lain. Nah, bagaimana cara mengisolasi Mycobacterium? Sampel yang dapat diambil, kalau hewannya mati ya, misalnya dia bisa dari limfonodus atau lesi dari jaringan. Ya, kalau yang masih hidup bisa diambil dari milk atau susu bisa ya. Kemudian dibawa dengan transport medium yaitu sodium borat. Kemudian jaringan, kalau itu jaringan digerus, dihomogenkan, ditreatment dengan 2-4% sodium hidroksida. Atau bisa juga ditambahkan 5% asam oksalat. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mendekontaminasi bakteri lain. Ya. Kemudian setelah digerus, ya di centrifuge 3000 rpm 15 menit, supernatanya dibuang, yang diambil adalah sedimennya. Sedimen ini kemudian dinetralkan dengan asam atau basa, bisa 0,1 mili. Kemudian baru ditanam pada media kultur untuk Mycobacterium. Ya, jadi tadi untuk mengkultur itu butuh media yang diperkaya. Contohnya Lowenstein-Jansen acid egg. Jadi diberi telur ini, diperkaya dengan telur Lowenstein-Jansen ini. Diinkubasi semalam pada posisi horizontal dulu, kemudian besoknya posisinya dipindah ke vertikal. Diamati setiap minggu sampai 8 minggu. Jadi karena karakter Mycobacterium ini tumbuhnya lambat. Ya, ini istimewa ini Mycobacterium ini. Ya. Jadi kalau saudara mengisolasi tidak seperti bakteri yang lain, 24 jam besok sudah bisa dilihat koloninya. Tapi untuk Mycobacterium ini butuh ketelatenan, ketekunan untuk memperoleh pertumbuhan Mycobacterium. Ya, setiap minggu diamati sampai dengan 8 minggu. Kalau saudara tidak sabar ya tidak akan ketemu ini Mycobacteriumnya. Untuk kulturnya ya bisa slow grower, ada yang fast grower. Jadi biasanya Mycobacterium yang patogen itu tumbuhnya lambat ya dibanding yang tidak patogen. Yang patogen tumbuhnya bisa sampai 3 minggu, contohnya Mycobacterium tuberculosis, bovis, dan avium. Yang kurang patogen tumbuhnya lebih cepat, bisa beberapa hari. Ya. Suhu optimalnya 37 derajat Celcius. Nah, ini perbedaan rata-rata pertumbuhan untuk tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis kira-kira 3-8 minggu, yang bovis sama, yang avium kompleks ini lebih lambat pertumbuhannya.
2 sampai 6 minggu. Ini sangat lambat ya, yang Avium subspesies Paratuberculosis ini sampai 16 minggu. Nah, kalau diamati koloni bakterinya ini juga macam-macam. Ada yang kasar ya, dan biasanya koloni diambil kalau saudara ambil dengan usap. Yang Bovis kering warnanya, sentral, kasar, sulit diambil juga pada umumnya. Yang Avium putih, lengket, sulit diambil juga. Yang Paratuberculosis ini kecil dan berpigmen. Nah, ini contohnya beberapa Mycobacterium yang ditumbuhkan dengan berbagai pigmen ya. Ini pigmennya ada yang kuning ya, kemudian ada yang tidak berpigmen ya. Yang Scotochromogene ini berpigmen, misalnya Mycobacterium scrofulaceum. Yang Photochromogene ini berpigmen bila ada cahaya, misalnya Mycobacterium camisei. Yang non-chromogene ini tidak berpigmen, contohnya Mycobacterium avium complex. Nah, ini ya ada yang putih, ini yang kuning, tergantung dari spesiesnya. Nah, untuk Mycobacterium bovis, bagaimana patogenesisnya? Jadi patogenesis itu bakteri mulai masuk ya sampai nanti menimbulkan gejala. Tetapi sayangnya yang Mycobacterium ini kadang tidak menimbulkan gejala untuk tahap awal. Transmisinya bisa secara aerosol, lewat udara, bisa lewat oral, misalnya minum susu yang tercemar Mycobacterium ya, karena tidak dipasteurisasi. Jadi kalau lewat aerosol, dia lewat inhalasi, nah nanti bakteri akan dideposit dalam sakus alveolaris. Kemudian nanti akan diingesti oleh makrofag. Ya, makrofag, kemudian oleh sel-sel fagosit dimakan dan direingesté lagi oleh makrofag. Beberapa Mycobacterium bovis yang lolos ya, tidak bisa difagosit, dia akan bermultiplikasi intraseluler. Ya. Kemudian bisa ke bloodstream, pembuluh darah, menurut aliran darah, ke ductus thoracicus dan ductus lymphaticus, dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, dari sini bisa kembali ke paru. Mycobacterium bovis itu mempunyai sulfatit. Ya, sulfatit ini dapat berakumulasi dalam lisosum sehingga mencegah fusi dengan sel fagosum sehingga sulit difagosit. Dengan adanya efek antifusi tersebut mencegah enzim lisosum untuk membunuh bakteri dalam fagosum. Sehingga kenapa Mycobacterium ini bisa terus berkembang secara intrasel di dalam makrofag. Jadi bakterinya awet di makrofag, dia sembunyi di situ. Ya, sehingga kenapa sulit diterapi. Nah, bagaimana gejala yang bisa diamati
Mycobacterium bovis ya, ini pada sapi bisa terserang, pada kerbau juga bisa terserang. Jadi ini saudara lihat ini hewannya sangat kurus ya, ini terutama kalau sudah infeksinya melanjut ini jadi kurus ya. Masa inkubasinya beberapa bulan, bisa dorman sampai beberapa tahun, dan bisa reaktif bila stres ataupun umur tua ya. Inkubasinya lama, baru seminggu 2 minggu belum tampak gejalanya, tetapi setelah lama ya dia akan makin lama makin kurus. Pada awalnya tampak sehat, asimptomatis. Jadi pada awalnya dia tidak ada gejala apapun. Kalau sudah melanjut lah baru tampak lemah, lemes, langsung makan turun, demam naik turun, batuk, pireksia intermittent, ya demam fluktuasi sama. Limfonodusnya bengkak, berat badannya ya turun drastis, ya kurus sekali, ini tampak cekungan tulang-tulangnya. Nah, ini bagian kostenya tampak menonjol ya. Ini saudara bisa mengarah ke arah pipi. Nah, ini limfoglandule bengkak, di sini juga bengkak ya. Mengalami pembengkakan limfoglandulenya. Nah, bagaimana cara mendiagnosa bahwa sapi dengan gejala tersebut terinfeksi Mycobacterium? Nah, untuk mendiagnosa mestinya harus ada pemeriksaan laboratorium yang mendukung. Ya, beberapa teknik bisa dilakukan, diantaranya yaitu identifikasi agen. Jadi mengisolasi agennya ini good standar untuk diagnosa. Nah, tetapi untuk isolasi ini butuh waktu yang lama ya, tadi tergantung dari bakterinya, kira-kira butuh waktu 8 minggu ya, itu baru muncul koloni bakterinya. Ya, ini sensitif tetapi waktunya lama. Kemudian diagnosa berdasarkan delayed tapi type hypersensitivity, yaitu dengan tuberkulin test. Ini bisa dengan tuberkulin nanti akan tampak pembengkakan. Kemudian deteksi bisa blood based test berdasarkan darah ya, dari darah. Dari darah itu bisa dilakukan ELISA. Nah, misalnya untuk deteksi gamma interferon maupun deteksi antibodi. Nah, untuk deteksi antibodi ini pada awal infeksi titer antibodinya belum tinggi, tapi setelah periode akhir baru meningkat. Ya, jadi harus hati-hati untuk mendeteksi antibodi ini. Misalnya dia terinfeksinya baru seminggu, 2 minggu, sebulan, ya, ini titernya belum tinggi. Sehingga memang sebaiknya di akhir periode. PCR bisa dari sampel langsung untuk deteksi DNA bakteri pada 16S atau 23S rRNA. Ya, ada sekuen penanda IS6110, ya, ini penanda spesifik untuk tuberkulosis kompleks. Nah, ini PCR kalau dia ada band itu positif. Ini tuberkulin test disuntikkan intradermal bagian ekor dengan tuberkulin PPD, purified protein derived from bovine TB.
Jadi setelah 72 jam kulit akan bengkak. Dasar reaksinya delayed hypersensitivity lah. Dicek kebengkakannya ada tidak. Nah, kalau hewannya mati, saudara bisa lihat secara gross patologi. Nah, ini lesi yang menonjol adalah lesi granulomatus. Karena bakteri terlokalisir di situ, sehingga tampak granuloma-granuloma. Granuloma ini bisa saudara temui pada bronkial, mediastinal, ya. Kemudian pada submaxillaris, lymphonodos retropharyngeal, ya. Jadi lebih terlihat lesinya di situ, ya, lesi granulomatus daripada lesi di paru-paru. Terjadi tuberkulosis, pleuritis, dan peritonitis. Ya. Lung tuberkulosis, adesi masif ke dinding dada. Adesi ke dinding dada, terdapat jaringan fibrus, ya, paru-paru bisa melekat erat ke dinding dada. Ada jaringan yang melekat di dinding. Nah, pada sapi yang dewasa ini juga pada hati dan limfonodus ada granulomatus. Granulomatus pada hepar, ini ada limfonodus. Ya. Nah, bagaimana terapi dan pencegahannya? Untuk pencegahan dengan vaksin BCG ya, pada manusia terutama Bacillus calmette-guerin ini penemu vaksin, ya, itu Dr. Albert Calmette dan Camille Guerin ini penelitinya. Ini obatnya isoniazid tadi untuk menghambat pembentukan dinding sel bersifat bakteriostatik. Rifamycin mencegah transkripsi RNA untuk sintesa protein dinding sel bakteri. Ethambutol dengan mengganggu pembentukan dinding sel dengan meningkatkan permeabilitas. Pirasinamid untuk menghambat pembentukan asam lemak. Fluoroquinolone menghambat replikasi bakteri dengan cara interaksi dengan enzim kirase. Inilah beberapa antibiotik yang bisa untuk mengobati Mycobacterium. Saudara tahu bahwa tadi karena bakterinya itu intraseluler, dia bersembunyi di sana sehingga pengobatannya ini butuh waktu dan dosis tertentu untuk mencapai targetnya. Tidak hanya 3 hari seminggu, ya, kalau pada manusia itu juga bisa berbulan-bulan, 6 bulan, nanti dievaluasi apakah masih ada. Desinfektan yang bisa dipakai adalah 5% fenol dan 1% sodium hipochlorite, bisa membunuh bakterinya. Diferensial diagnosa contagious bovine pleuropneumonia, Pasturella, Corynebacterium biogenus, perikarditis, ya, ini lesinya hampir-hampir mirip. Coba saya share untuk video patogenesisnya, coba.
Apakah bisa dilihat? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Contoh patogenesis di manusia ini ya. Bagaimana Mycobacterium itu masuk dan bisa membuat granuloma. Coba saksikan dulu. Masuk ke Optoli ya. Kemudian akan diingesti oleh alveolar makrofag. Makrofag dari pembuluh darah yang juga akan menuju tempat infeksi.
Lama bakterinya berkembang di dalam makrofag ini. Yang nanti akan terbentuk granulomatus nanti. Terbentuklah radang granulomatus ya. Granuloma di dalam paru-paru. Kira-kira demikian patogenesis kenapa Mycobacterium ini sulit diterobos oleh antibiotik ya, karena dia di dalam ini intraseluler. Nah, kadang pada saat stadium ini dia tidak tampak gejala, dan kalau dideteksi Mycobacteriumnya mungkin tidak akan ketahuan ya, karena tidak dilepaskan. Nah, pada saat kondisi stres, Mycobacterium ini baru dia dilepaskan, baru terdeteksi. Nah, saya kira ini ya radang granulomatus yang terbentuk di dalam tuberkel dalam paru-paru. Nah, baru kondisi stres ya, ini bakterinya bisa dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan ini baru kalau dideteksi Mycobacteriumnya baru terdeteksi. Nah, kadang sulitnya di sini, di cairan asam tidak ketemu ya, karena ini bakterinya di dalam intrasel ini. Jadi kondisi tertentu dia bisa terdeteksi. Jadi itu kira-kira saya akan share presensi. Bentar.
Silahkan presensi dulu. Sudah semua ya? Saya tutup ya. Ada yang belum? Sudah 176. Partisipannya mau 150, saya absen 176. Sudah, saya tutup presentasi. Saya akan lanjutkan sebentar tentang Mycobacterium avium.
Bentar, saya share screen. Setelah presensi, partisipannya berkurang 141. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah, dokter. Untuk Mycobacterium avium subspesies Paratuberculosis. Ya. Disebut dengan John disease atau chronic enteritis of cattle. John disease. Nah, John disease ini disebabkan oleh Mycobacterium johnei atau Mycobacterium enteritidis atau Mycobacterium avium subspesies Paratuberculosis. Ya, dikenal sebagai John bacillus karena pertama kali ditemukan oleh John dan Frothingham tahun 1895. Kita semua belum lahir ya. Jadi dia meneliti kasus infiltrasi masif pada saluran cerna sapi yang mengalami diare kronis. Kalau pada manusia itu Crohn disease, ya, pada sapi John disease. Untuk kulturel bakterinya, ya, ini yang para TB ya, slow grower, jadi tumbuhnya lambat, 4 minggu. Pada 4 minggu ini koloninya masih sulit diamati. Kemudian untuk inkubasinya, ya, suhunya bisa range antara 25 sampai 40 derajat Celcius dengan temperatur optimum 39 derajat Celcius. Dia mampu tumbuh pada pH 5,5 ya karena ini tahan asam, tapi bisa dihambat dengan adanya 5% sodium chloride. Untuk resistensinya, Mycobacterium MAP ini tahan pada kondisi kering dan bisa survive di dalam feses di padangan selama setahun lebih. Di cheese bisa survive selama 3 bulan. Kalau pada hard cheese dia bisa sampai 10 bulan. Kemudian dia juga tahan pada air dengan klorinasi. Di klorin dia juga tahan. Dengan pasteurisasi dia tahan ya, pasteurisasi suhu 63 derajat Celcius 30 menit maupun 71,7 derajat Celcius dengan high temperatur dia tahan. Jadi menurut Grant et al, pasteurisasi ini akan efektif jika Mycobacteriumnya dalam jumlah kecil, kurang dari 1000 CFU per mili air susu. Tapi kalau bakterinya jumlahnya banyak, ya ini kurang efektif. Dalam urin sapi, ini bakteri juga tahan sampai 1 minggu. Dalam feses bisa sampai 8-11 bulan. Untuk dekontaminasinya bisa dengan air sabun yang diikuti dengan desinfeksi. Juga bisa diinaktivasi dengan sodium ortophenylpenat dan kresilik. Untuk tempat habitatnya dan transmisinya, ya, sumber penularannya bisa dari air susu, di tanah, di feses, di air, atau di tanaman atau sayuran yang terinfeksi, tercemar maupun di daging. Untuk patogenesis, transmisi utamanya adalah fekal oral, tentunya.
Kalau pada anak sapi, transmisinya karena dia menyusu, ya, dia kalau ada putingnya yang tercemar, ya, tercemar feses, air susunya, atau dari kolostrum sapi yang terinfeksi, ini bisa menular ke anak sapi. Reservoirnya bisa lalat, ya, atau kontak langsung dengan materi vomitus. Juga MAT bisa melalui plasenta. Ditemukan juga di semen, di embrio. Ini untuk penularannya masih diteliti. Pada manusia bisa lewat susu, makanan, atau minuman yang terkontaminasi, ya, dan tidak dimasak. Ileum merupakan target utama. Ya, kalau bakteri Mycobacterium bovis tadi ke parunya, ya, terutama ini ke ileumnya, ke saluran cerna, ya, terutama di Bayer patch ini, ya, ini cocok untuk perkembangbiakan MAP ini. Untuk gejala klinisnya yang bisa dikenali, ya, ini masa inkubasinya juga cukup lama, 4 bulan sampai 5 tahun, sehingga pada awal biasanya tidak menunjukkan gejala, seperti Mycobacterium tadi. Ya, lama-lama berat badan turun, produksi susu turun, bulunya kasar, kemungkinan nafsu makannya masih baik. Nah, kalau itu infeksinya sudah kronis dan menimbulkan kematian, ya, ini saudara bisa buka di usus ileumnya, di usus kecilnya, tempat bersarangnya MAP, terdapat bakteri yang juga menyebabkan granulomatosa enteritis. Nah, di sini bakterinya di dalamnya banyak. Secara persisten MAP ini bisa menetap di ileum dan limfoglandula mesenterika sampai berbulan-bulan. Ya, kalau dia menetap di situ bisa dikeluarkan sedikit atau bahkan belum dikeluarkan. Selama 9 bulan pertama infeksi, respon antibodi humoralnya juga belum terdeteksi. Ya, seperti Mycobacterium itu humoral antibodinya belum terbentuk, terbentuknya setelah fase yang lanjut. Pada infeksi kronis bisa menunjukkan diare tanpa darah. Pada awalnya intermittent, setelah beberapa minggu atau beberapa bulan baru menunjukkan diare yang agak berat, ya, dan persisten, dan akibatnya mengalami malabsorpsi. Kalau dia malabsorpsi, ya, otomatis hewannya mesti kurus. Nah, di sini ada edema intermandibular, ya, gejalanya atau fotojok karena kekurangan protein serum, terutama albumin. Ya, ventral edema tanpa diikuti demam, ya, bisa anoreksi, dehidrasi, kurus, akhirnya mati. Ya, ini biasanya terjadi di sapi. Di gut dan sip ini lebih ringan. Nah, ada beberapa stadium asimptomatik. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Ini adalah tahapan infeksi. Tahap 1 tanpa gejala klinis, MAP-nya sedikit dikeluarkan dan tidak terdeteksi dengan alat uji diagnostik biasanya pada stadium 1. Pada stadium 2 lama-lama, ya, infeksinya progres, hewan tetap belum menunjukkan gejala klinis, MAP-nya bisa diskresikan dalam jumlah yang besar dan memungkinkan hewan lain mengalami kontak
yang terinfeksi ya menjadi menular. Yang stadium 3, hewan mulai menunjukkan gejala klinis awal. Berat badan mulai turun, produksi susu turun, bulunya kasar, ya, nafsu makan masih baik. Karena sudah dikeluarkan dalam jumlah besar, ini alat uji bisa mendeteksi untuk infeksi ini. Yang stadium 4, gejala klinis teramati baik, bisa menunjukkan diare kronis, dan MAP dapat dideteksi dengan alat uji diagnostik. Biasanya kelompok ternak dengan John disease tersebut, keempat tahapan tersebut ada. Ya. Setting MAP terjadi selama 18 bulan sesudah perkembangan gejala kliniknya. Nah, jadi untuk kuliah saya sampai ini dulu, akan saya lanjutkan minggu depan. Ya, sampai stadium infeksi. Sekian, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri atau saudara nanti bisa chat ke saya.